Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau cek kehadiran dulu. Hari ini berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya kalau berangkat semua. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk dipimpin berdoa. Supaya lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan, bus. Terus sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat. Yuk semuanya berdiri. Disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, disiapkan, yuk.
Kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku, ya. Ini bisa dilihat di depan. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi ciri-ciri cara berbakti kepada orang tua. Kemudian menemukan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Kemudian lanjut merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir mengetahui akibat jika tidak berbakti kepada orang tua. Terus Pak Guru tanya, ya sebelum pelajaran dimulai, apakah kalian sayang kepada orang tua? Sayang. Ya, kita harus sayang kepada orang tua. Ya, kemudian bagaimana cara kalian menunjukkan rasa kasih sayang? Ada yang bisa memberikan contoh? Oh iya, siapa? Coba. Membantu pekerjaan di rumah. Ya, terus kalau bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, bagaimana perasaan kita? Ada yang bisa? Iya, Gibran. Ada yang lain lagi? Ya sudah ya. Kemudian, nih coba tebak ya. Ada gambar. Ada gambar berapa? 3. Ini ada gambar. Terus gambar mana yang menunjukkan contoh berbakti kepada orang tua? Nomor berapa? 2. Nomor 2. Ya betul ya. Nomor 2 kira-kira gambar apa? Anak yang sedang sholat, kemudian setelah selesai sholat mendoakan orang tua. Kalau yang gambar 1 gambar apa? Bersalaman dengan ibu guru di sekolah. Kemudian yang gambar 3 apa? Gambar anak sedang berdiskusi di dalam kelas. Kemudian lanjut lagi, ayah dan ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, ya, karena berkat mereka kita bisa ada di dunia ini. Ya, kita dilahirkan dari ibu yang senantiasa tulus merawat kita. Ya, ibu itu melakukan 3 hal yang sangat baik atau sangat berjasa, ya. Yang pertama apa? Mengandung atau hamil. Kemudian yang berikutnya apa? Melahirkan. Yang terakhir menyusui dan merawat kita. Kemudian bapak juga, ya, ayah juga tidak kalah berjasa. Apa jasanya? Bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ini ada gambar anak yang sedang apa? Membantu membersihkan halaman rumah. Pak Guru tanya lagi, coba ceritakan apa yang telah kalian lakukan untuk bisa menyenangkan hati orang tua. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Coba ceritakan yang telah kalian lakukan untuk bisa menyenangkan orang tua. Ya, hari tadi. Ya, apa? Coba contohnya. Rajin belajar, ya. Rajin belajar, ya. Apalagi kalian
sebagai pelajar itu harus rajin belajar. Apa yang kalian belajar? Setiap hari. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah bisa membantu orang tua dan bisa memberikan contoh? Ya, apa contohnya? Senang ya. Jadi kita kalau bisa membantu orang tua, hati kita menjadi senang atau gembira karena bisa membantu orang tua. Ini ada gambar lagi ya. Gambar yang pertama apa? Gambar apa ya? Membantu orang tua. Di sini ada anak perempuan yang membantu ibunya memasak atau membersihkan dapur. Kemudian anak yang laki-laki beserta ayahnya apa? Membersihkan rumah. Ini contoh, salah satu contoh cara berbakti kepada orang tua. Kemudian yang bawahnya lagi ada lagi gambar apa ya? Bersalaman ketika hendak berangkat sekolah. Ya, jadi kita setiap hari kalau mau berangkat sekolah itu harus berpamitan kepada orang tua. Terus yang pertama, pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu menunjukkan rasa sayang, patuh, dan taat selama perintah mereka tidak melanggar norma-norma agama. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dan merawat kita dengan ikhlas ya, karena mereka merawat kita dengan cara apa? Memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal dengan ikhlas. Ikhlas itu maksudnya tidak meminta imbalan. Berbeda dengan orang lain mau menolong kita kalau mau dibayar ya, contohnya. Kemudian patuh dan taat kepada orang tua itu merupakan perilaku kebajikan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gemar berbakti kepada orang tua nanti akan masuk surga. Terus yang berikutnya, ciri-ciri berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Rizkina coba. Ya, berkata lemah lembut kepada orang tua ya. Tuh ya, kita harus berkata lemah lembut. Artinya apa? Tidak boleh berkata kasar, berkata jorok ya, atau tidak sopan, apalagi kalau terhadap orang tua yang sudah tua atau lanjut usia ya, kita tidak boleh membentak ya. Kemudian apalagi yang lain, taat terhadap perintah ayah dan ibu selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga nama baik mereka. Ya, ini ada istilah dalam bahasa Jawa ya, mikul dhuwur mendem jero. Itu maksudnya apa? Mengangkat martabat orang tua ya, supaya orang tua ikut baik dan bagus dalam pergaulan terhadap pergaulan kita. Kemudian mendem jero itu maksudnya apa? Menutup hal-hal yang tidak baik dari kedua orang tua. Tadi salah satunya berbakti pada orang tua itu mendoakan mereka. Dan Pak Guru tanya lagi, sudah bisa mendoa berbakti pada orang tua, mendoakan orang tua sudah bisa? Sudah. Ada yang berani maju nih, tampil ya. Oh iya, siapa? Coba maju. Ini.
Ya, didengarkan ya. Ini teman kalian mau melafalkan doa berbakti kepada orang tua. Yuk. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tepuk tangan. Saya satu kali. Terus ini ya cara pembacanya ya. Kita wajib mendoakan orang tua setiap hari. Doanya gimana tadi? Bareng-bareng yuk. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang berikutnya cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa memberikan contoh? Tina, ya apa? Mengingat. Ya, senantiasa tepuk tangan. Kita harus selalu mengingat kebaikan orang tua. Ya, jangan kita lupakan pengorbanan mereka yang begitu berat. Kemudian apalagi selalu mendahulukan perintah orang tua. Jadi kalau orang tua kita meminta tolong, ya kita harus mendahulukan perintah orang tua. Ya, meskipun kita sedang melakukan pekerjaan. Kemudian ada gambar lagi, ada gambar 3. Gambar yang pertama, gambar apa ya? Bapak ya berangkat kerja. Kemudian yang kedua, ibu setelah selesai berbelanja sambil membawa atau menggendong anaknya. Yang ketiga gambar apa? Ibu setelah selesai melahirkan. Nah, ini salah satu contoh perjuangan orang tua. Kita harus senantiasa mengingat jasa atau kebaikan dari orang tua sampai kapanpun ya. Kemudian yang berikutnya, hikmah berbakti kepada orang tua ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Alika coba. Ya, bertambah kebaikan dan keberkahan ya. Jadi kalau kita bisa berbakti kepada orang tua, nanti sesuatu hal yang kita inginkan nanti bisa berkah ya. Kemudian akan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merasa bahagia karena telah mampu menyenangkan hati orang tua. Nih, akibat ya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua ya, nanti akan ada konsekuensi ya atau akibat. Salah satu akibatnya apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Maya coba. Mendapat dosa besar ya. Kenapa kita bisa mendapat dosa besar kalau kita tidak berbakti? Ya, karena kita itu tadi melupakan jasa ya, jasa atau pengorbanan orang tua ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian akibatnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita dilarang menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena kalau kita durhaka kepada orang tua, nanti ya hati kita menjadi tidak tenang atau gelisah.
Kemudian di akhirat nanti akan masuk surga, masuk neraka akibatnya. Itu materi yang kita pelajari. Kemudian coba dikerjakan soal yang sudah Pak Guru bagikan. Sudah selesai? Sudah bisa dikumpulkan. Ya, ini Pak Guru sudah mengecek pekerjaan kalian, ya. Itu jawabannya sudah bagus-bagus, ya. Nah. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini apa? Yang pertama, ya, orang tua adalah yang bisa menyebabkan kita ada di dunia ini, maka kita wajib berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Membantu pekerjaan rumah. Kemudian apa lagi? Menyenangkan hati orang tua. Kemudian hal yang tidak boleh, ya, atau akibat jika tidak berbakti kepada orang tua, hati menjadi gelisah. Kemudian kalau di akhirat nanti, ya, kalau orang yang durhaka kepada orang tua akan masuk neraka. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni berbakti kepada orang tua. Ya. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pelajaran berikutnya yakni tentang berbakti kepada guru. Nanti di rumah dibaca bukunya, ya. Ya, nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.